Mimpi besar Timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka setelah sukses mengandaskan Bahrain. Kemenangan tersebut sekaligus membungkam koar-koar Dragan Talajic selaku juru taktik lawan. Sebelumnya pelatih asal Kroasia itu sempat meremehkan kemampuan Garuda Nusantara. Talajic mengejek program naturalisasi PSSI dengan sebutan Belandaisme. Kalian memiliki 300 juta orang, sementara kalian mendatangkan pemain dari Belanda, ujar Talajic. Sang pelatih juga ogah mengakui kehebatan timnas dan tetap melontarkan pernyataan menyakitkan. Dia mengatakan Indonesia tetap bukan lawan yang kuat bagi timnas Bahrain. Menurut Talajic, pasukan Mutiara Teluk menjadi pemenang sejati karena unggul dari segi permainan dan statistik. Dari segi permainan mereka sama seperti Bahrain. Di babak kedua kita lebih baik sedikit baik. Dan mereka beruntung bisa mencetak gol ini jadi selamat. Tambah pelatih 59 tahun tersebut. Talajic bahkan sempat berasumsi liar jika Indonesia akan menelan 2 kekalahan beruntun. Bisa aja kami menang 2 kali dan Indonesia kalah 2 kali di laga sisa. Ayolah, ini sepak bola, tambahnya. Kemenangan ini juga membuktikan janji manis Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih asal Belanda ini berjanji akan memberikan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Kami akan mengejar kemenangan dalam pertandingan, semua pertandingan tersisa targetnya adalah menang. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil baik, tegas pelatih asal Amsterdam tersebut. Patrick Kluivert perlu menurunkan sedikit ekspektasinya di sisa ronde ketiga. Sebab persaingan grup C semakin ketat dengan selisih poin yang enggak berbeda jauh dari peringkat 2 hingga 5. Berbagai media internasional enggak memandang timnas Indonesia sebagai tim yang lolos otomatis. The Guardian enggak yakin anak asuh Patrick Kluivert bisa melanggang langsung ke Piala Dunia. Kemenangan gemilang atas Indonesia mengangkat mereka unggul 7 gol. Kemenangan itu membawa Australia diambang lolos ke Piala Dunia secara langsung, tulis media London ini. Keraguan The Guardian memang bisa dibuktikan lewat data. Guardian menganalisis jika pesaing klasemen Indonesia saat ini sangatlah kuat dan sulit diprediksi. Sebut saja Arab Saudi yang perlahan mulai bangkit setelah sempat terseok-seok. Jai Itzes dan kawan-kawan juga wajib waspada karena ditempel ketat Bahrain dengan selisih 3 gol. Berbeda dengan The Guardian, Football Premier International justru mewartakan hal berbeda. Media asal Belanda ini cukup optimis timnas Indonesia bisa melaju mulus ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika tim Asuhan Kluivert menang pada laga lanjutan. 2 tim pertama akan lolos ke Piala Dunia, tulis Football International. Dukungan serupa juga ditunjukkan oleh media asal Irak yakni Irakis Insinyur. Portal berita Instagram itu bahkan berani pasang peluang tinggi bagi Jai Itzes dan kolega melaju ke Piala Dunia. Tim nasional Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kekuatan kuat yang tidak bisa diremehkan di benua Asia. Sebagian besar yakni 80% timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, tulis media negeri 1001 malam tersebut. Harapan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia belum sepenuhnya pupus. Syaratnya seluruh rakyat tanah air wajib berdoa agar Australia bisa terjungkal di sisi ronde ketiga. Skuad Socceroos bakal menjalin 2 partai sengit di bulan Juni mendatang. Pasukan Kanguru akan bertemu Jepang dan Arab Saudi yang meneror dari peringkat ketiga. Beruntung Australia punya catatan buruk setiap menghadapi tim Samurai Biru. Buktinya negeri benua hijau hanya mampu memetik 6 kemenangan dari 27 pertemuan. Lebih parahnya lagi, catatan tersebut terakhir kali diraih pasukan Socceroos di tahun 2009 yang lalu. Sejak saat itu Australia selalu dibabat habis timnas Jepang dengan 6 kekalahan. Enggak cuma Jepang, negeri Kanguru juga punya rapor merah saat menghadapi Arab Saudi. Skuad Socceroos bahkan kalah telak dari segi permainan di pertemuan pertama. Saat itu Jackson Irfan dan kawan-kawan juga dikurung habis-habisan.
dan cuma memegang 42% penguasaan bola. Alhasil skuad The Green Falcons sukses memetik 1 poin dari kandang Australia. Peluang Australia kesulitan di 2 pertandingan ke depan juga bisa dibuktikan dengan optimisme Haji Memoriyasu. Meskipun sudah dipastikan lolos, pelatih Jepang ini tetap punya hasrat menggebu. Dia ingin membawa Samurai Biru menyelesaikan ronde ketiga tanpa satupun kekalahan. Saya sampaikan kepada pemain sejak jauh-jauh hari untuk bisa memenangi setiap laga. Itu juga jadi kata-kata terakhir yang saya sampaikan ke pemain sebelum bertanding, tegas Moriyasu. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan krusial di bulan Juni mendatang. Timnas Cina menjadi lawan ke-9 pasukan Patrick Kluivert di pertandingan kualifikasi ronde ketiga. Skuad Merah Putih lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Pasalnya Jai Itzes dan kolega akan diuntungkan dengan atmosfer Gelora Bung Karno, yang dikenal angker bagi tim lawan. Sepanjang kualifikasi Indonesia hanya menelan 1 kekalahan saat bermain di GBK. Keangkeran stadion bersejarah Nusantara ini sudah diakui banyak pihak termasuk Haji Memoriyasu. Dengan puluhan ribu penonton yang hadir, saya rasa ini adalah lingkungan yang menantang. Atmosfer Gelora Bung Karno luar biasa, ungkap pelatih timnas Jepang tersebut. Terbaru Dragan Talajic juga takjub dengan atmosfer Gelora Bung Karno. Atmosfer di GBK bagus dan mencekam. Meski terjadi sedikit insiden semuanya baik-baik saja, ungkap Talajic. Keuntungan lainnya juga didapat setelah mental para pemain timnas Cina yang menurun. Branko Ivankovic selaku pelatih mengakui anak asnya saat ini telah kehilangan semangat bertanding. Para pemain sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mereka harus menyesuaikan kondisi mereka dan mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan bulan Juni, ujar Ivankovic. Aura negeri tirai bambu juga semakin negatif dengan pesimisme dari media Zibo. Media lokal Cina ini menuliskan kehadiran pemain diaspora Eropa bikin timnas Indonesia semakin kuat. Zibo pun menyarankan Ivankovic untuk mewaspadai Emil, Dean, dan Joy Pelupesi. Setelah menjamu Cina, timnas Indonesia kembali bertemu raja terakhir di laga pemungkas yakni Jepang. Pertemuan ini akan menjadi pertandingan penentuan pasukan Garuda. Hasil positif melawan negeri samurai dapat memastikan langkah Indonesia melaju ke ronde 4. Bahkan skuad Garuda masih berpotensi lolos langsung apabila mengalahkan Jepang. Namun timnas Indonesia dinilai realistis, hanya mengincar hasil imbang melawan negeri matahari terbit. Patrick Kluivert bisa menyeruh taktik parkir bus ala Arab Saudi yang sukses menahan imbang. Taktik parkir bus ini terpaksa dijalankan mengingat kualitas skuad Indonesia atas Jepang masih terlalu jomplang.